melakukan ataupun menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan tupoksinya dalam melaksanakan tupoksinya untuk melayani kepentingan masyarakat, intinya gitu. Jadi udah pasti kalau saya lihat di B2. Oke, oke, sebentar di atas itu kan dia non tematik atau umum, jadi saya pikir udah pas, walaupun sebetulnya dia bisa juga ke bidang lain. Nanti kita akan bicarakan di belakang. Tapi sementara saya pikir udah benar itu umum. Siap. Oke, next, lanjut. Terus, nah ininya komposisi pengusul itu perguruan tinggi saja gitu ya. Jadi tapi saya berharap nanti kita bahas juga apakah memungkinkan untuk kolaborasi gitu ya dengan perguruan tinggi lain. Saya nggak tahu. Nanti kita lihat di komposisi researchers-nya gitu ya. Siapa yang kira-kira punya kompetensi yang sesuai, karena ini kita membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi di bidang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu di mana ya? Di FISIP ya, administrasi negara kan? Iya, Prof. Di UMB ada nggak administrasi negara? Ada Prof, jurusannya Prof. Ada ya? Nah, ada, Prof. Nah, kemudian nanti di bidang IT-nya, kalau memang teman-teman dari UNIP ada yang punya keahlian lebih, punya track record yang lebih konvensi, mungkin bisa kita ajak juga. Oke, terus kemudian mitra ininya Kominfo ya? Iya, Prof. Ini sebagai dinas ya, jadi dinas Kominfo Kabupaten Kaur. Oke. Nah di profil singkatnya mungkin harus di rewrite ya, jadi bukan sebagaimana visi dan misi, jadi Anda harus jelaskan tupoksi utama dari dinas ini, kemudian apa yang khususnya yang akan kita kaitkan dengan Reka Cipta yang kita usulkan gitu ya. Oke, jadi tupoksi utamanya itu yang penting, bukan masalah visi dan misinya. Berarti yang tupoksi ya, Prof? Ya, jadi tupoksi utamanya Kominfo ini apa? Apakah pasti harus terkait dengan yang problem yang nanti kan arahnya itu adalah dari tupoksi itu dia punya problem, ya, dan problem ini minta untuk diselesaikan oleh timnya Mas Eka gitu ya. Oke? Siap, Prof. Nah, jelas tupoksi yang relevan mestinya kan dia mendukung ketersediaan data dan informasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dan dinas-dinas di Kabupaten Kaur gitu kan. Mungkin itu kira-kira gitu. Oke. Dan dia punya power untuk menerapkan atau memaksa bahwa dinas-dinas lain itu akan memanfaatkan produk-produk yang dia kembangkan. Jadi itu juga penting karena nanti dipertanyakan kalau ini jadi dipakai enggak sih gitu. Nah, ini dinas ini punya otoritas karena dia yang set policy dalam pemanfaatan sistem dan teknologi informasi untuk IT Gov-nya Kabupaten Kaur gitu. Jadi arahkan ke situ gitu ya. Oke, terus sembari jalan silakan aja Mas Johan ya kalau ada yang mau tanya yang lain ini. Kalau kebetulan juga sedang merancang sesuatu as necessary ya, yang relevan. Baik, nah selanjutnya ini alamat identitas, saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Oke.
Kemudian terus lanjut. Nah, ini mulai dari sini gitu ya, permasalahan. Coba naik dikit. Jadi sebetulnya yang Anda akan address itu bukan isu kemiskinan kan. Jadi data tabel 1 ini kurang relevan. Benar, Prof. Saya merasa mikir-mikir setelah koreksian Prof kemarin itu. Ya, jadi tolong diarahkan. Sebetulnya problem statement-nya kan mereka kesulitan dalam mendapatkan data yang reliable dan lengkap atau apa istilahnya itu adequate ya, memadai. Terkait dengan apa gitu ya ininya dalam fungsi-fungsi pemerintahan itu sangat membutuhkan sebetulnya. Jadi di argumentasi awalnya bahwa pemerintahan akan memberikan pelayanan yang efektif apabila sifatnya evidence based ya. Jadi didasari atas data dan informasi yang sahih gitu, yang sahih itu apa? Valid ya. Valid. Dan timely juga kan. Jadi sifat-sifat data yang baik itu adalah dia harus valid, kemudian timely itu apa bahasa Indonesianya? Bisa Up to date gitu ya. update, Jadi up to date sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai aging statistik, artinya datanya udah 2 tahun yang lalu gitu kan. Jadi dia up to date, lengkap, akurat, kira-kira kayak gitu. Jadi sifat-sifat itu data yang diperlukan. Nah, kemudian adakah data atau informasi di mana Kabupaten Kaur itu kesulitan dalam mengumpulkan data? Bisa nggak dicari data itu? Misalnya, kalau Anda lihat bagaimana laporan SDG dari Kabupaten Kaur, bisa nggak diakses? Pasti akan banyak yang agak aneh gitu ya, karena nggak punya data mereka gitu ya. SDG tahu ya, jadi ada 17 bidang Sustainable Development Goals yang mana setiap kabupaten kota itu harus mensubmit informasi itu ke pusat gitu ya. Atau yang Anda sampaikan di sini bahwa dalam pemetaan masyarakat miskin atau istilahnya itu apa ya, yang penerima bantuan sosial itu ya dari Kementerian Sosial gitu ya. Jadi data-data yang terkait dengan itu gitu. Jadi itu yang ditonjolkan, evident bahwa ada kelemahan dalam data collection. Ya. Oke, itu problem utamanya yang harus diceritakan di sini. Lebih baik kalau memang itu ada buktinya, ininya apa, ada supporting evidence-nya gitu ya. Oke. Sebetulnya Kominfo pusat itu kan juga ada penilaian IT Gov ya, seingat saya ya. IT governance. Dia menilai IT Gov di seluruh Indonesia. Nah, bisa nggak Anda mendapatkan di mana posisi Kabupaten Kaur itu? Kalau ditunjukkan di sana paling buncit gitu ya posisinya, itu juga evidence sebagai bukti bahwa ada keperluan untuk apa tadi Prof yang di Kominfo pusat itu, Prof? Yang kira-kira bisa saya akses, Prof? Saya tanyakan misalnya. Halo, Prof? Suara Prof? Maaf, Prof. Nampaknya terjadi trouble. Okay. Prof, tadi batas saya bertanya, Prof, terkait dengan data yang kira-kira membuktikan posisi apa namanya Kabupaten Kaur yang saya cari di Kominfo pusat itu apa tadi, Prof? Yang bisa saya rating tentang IT Gov
level maturity level dari IT governance-nya. IT, ya siap. IT Gov ya, IT atau Gov. e-gov ya, seingat saya ya, mereka bilang itu ya, e-gov-nya gitu ya, e-governance-nya, bukan Yes. IT Gov tapi e-gov-nya ya. Ada tuh penilaian. Oke. Ya siap, bentar. Oke. Siap, Prof. Membantu juga nanti untuk memikirkan. Saya tadi mengundang atau challenge Eka di bagian kedua ini, bisa nggak memunculkan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Kan kalau cuma bikin web-based information system mah jangan-jangan anak-anak mahasiswa kita juga langsung bisa gitu ya ininya. Nah, bisa nggak dipikirkan apa sih fitur-fitur ataupun keunikan yang mau ditonjolkan? Misalnya integrasi dengan mobile, gitu ya. Mobile itu kan sangat apa ya, penetrasinya kan udah sangat tinggi. Setiap bidan desa itu pasti punya HP gitu kan. Kalau misalnya nanti itu arahnya untuk problem statement-nya tadi mungkin harus di streamline, dibatasi, jangan terlalu luas juga gitu. Anda nggak mungkinlah menyelesaikan seluruhnya. Jadi setelah menggambarkan besarnya problem itu, maka ada priority areas, misalnya gitu kan. Priority areas ini misalnya bidang kesehatan atau bidang apa namanya untuk Kemsos itu bantuan sosial, kemiskinan untuk bansos gitu ya. Nah, di bidang kesehatan itu biasanya kalau lihat, Anda coba lihat SDG yang 17 itu, apa aja yang masih masuk dalam SDG 17. Sehingga saya kematian ibu, anak, bayi, kemudian coba Anda search dulu di Google SDG, Sustainable Development Goals, ada 17 area. Ya, siap, Prof. Atau ada yang hafal? Mas Johan mungkin ingat itu. Prof, kebetulan kita pesertanya banyak nih, Prof. Aha. Ada Bu Emi, Bang Junas, Bang Izur, Satuan, sama Pak Anton. Ya. Silakan nimbrung at any time, seperti yang saya sudah posting tadi. Proposalnya Mas Eka ini hanya sebagai driver untuk diskusi, ya. Jadi saya kebetulan saya udah baca, jadi saya bisa mengomentari. Kalau yang lain karena saya belum tahu kan belum bisa merespon. Tapi at any time, kalau ada yang mau nyintung bahasa kitanya ya, Eka tahu nggak nyintung? Itu. Sama Junas keruan kan dia nyintong. Silakan ya. Johan juga nggak tahu kayaknya nyintong. Kami ini generasi muda. Emi keruan, Pak. Ayo Emi. Ama nyintong dek ngabung keruan pula kan? Keruan, Pak. Keruan. Nyintong itu enggak kenal gitu ya? Ya, Prof. Bukan. Nyintong tuh asal langsung aja apa? Oh. Iya. Ikut nimbrung ya, Prof. Nimbrung ya, Pak. Nimbrung ngobrol. Nah, kalau nyintung dek ngabung artinya itu nggak nyambung apa yang kita ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita ke berapa ini ya? Lihat yang bidang kesehatan itu gedein dikit dong, Kak. Siap. Oke. Yang kematian ibu anak itu mana ya? Ada pendidikan jelas tuh ya, quality education, ada gender equity, good health and well-being. Nomor 3.
hunger. Nah, ini nomor 2 itu bisa tuh yang zero hunger itu kan untuk kebutuhan ini, kemudian sama nomor 112 itu kan poverty, ini kan Kemensos punya perlu itu 12. Kemudian ibu kematian bayi nggak ada ya. Life and reduce inequalities. Desember. Ya, di bidang itu good health and well-being nomor 3 itu anak-anaknya, kalau itu dilihat lagi nanti ada yang terkait dengan kematian bayi dan ibu melahirkan, seingat saya gitu ya. Nah, kemudian khusus dengan kita adalah Nomor 9, Prof. Bukan. nomor 9 bukan partnership for the good, peace, justice. Sehingga saya ada yang berbicara tentang masalah digital divide, itu masalah. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi 1, 2, 3 kelihatannya gitu. Coba lihat anak-anaknya nanti ya di sub-subnya. Ini kan yang 17 itu besarnya. Nanti ada anak-anaknya yang mana membutuhkan data yang lebih detail untuk masing-masing gitu ya. Jadi di poverty itu apa aja di dalamnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini coba sebagai ilustrasi aja ya. Jadi di bagian mulai dari background tadi bisa dikerucutkan bahwa priority areas-nya mau menggunakan ataupun mengadres spesifik isu and problem. Ya udah, nanti aja diiniin gitu ya. Ini bisa menginspirasi teman-teman dalam bagaimana sebetulnya memberikan argumen tentang perlunya persoalan ini diselesaikan. Jadi tadi kan latar belakang itu ingin mengadres bahwa ini bukan hal yang main-main persoalannya, dan pihak partner atau mitra, instansi pemerintah yang akan menjadi mitra kita itu benar-benar membutuhkan ini, dan ini mission critical, artinya tupoksi mereka itu bisa menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa ketersediaan data-data. Oke, kita tadi di 2 ya, ini sebagai ilustrasi, tadi saya sudah mengatakan zaman sekarang itu kan udah era mobile, dan itu juga menjawab persoalan di mana di kita itu ketersediaan akses internet yang on cable atau yang sifatnya terestrial itu kan masih rendah tuh coverage-nya. Tapi bisa nggak juga Anda mendapatkan data untuk sebaran BTS di kita tuh sehingga yang mobile itu punya potensi untuk dimanfaatkan gitu ya. Siap, Prof. Oh ya, di latar belakang tadi bisa nggak Anda cari juga jumlah desa di KAUR itu berapa sih? Siap, Prof. Siap. Nah, teman-teman sekalian, tolong jangan sampai usulan MF itu ceritanya itu mulai dari awal banget. Kita masih mau mengidentifikasi masalah, masih mau mencari data awal gitu. Itu mah langsung kita tolak yang kayak gitu. Jadi harus udah ya mau gelinding ini. Jadi saya sudah tahu persoalannya, saya sudah tahu data di lapangan. Nah, sekarang tinggal mengkompos solusi. Ceritanya gitu ya. Jadi kita udah tahu berapa jumlah desa yang ada di sana. Kalau nanti Anda mau ngarahkan bahwa sistem ini nanti user utamanya adalah para bidan yang menolong persalinan ibu-ibu itu langsung mencatatkan. Misalnya Anda tahu juga ada berapa banyak bidan desa yang berada di Kabupaten KAUR gitu kan. Nah, sekarang kembali ke nomor 2. Inovasi itu kan sesuatu yang baru ya. Kalau biasa-biasa saja nggak tergolong inovasi ya. Jadi sekarang itu orang arahnya itu pertama
mobile. Ya. Yang kedua, ada intelligence system gitu ya di belakangnya gitu. Jadi ini nanti atau arahkan ke big data misalnya gitu kan. Ini sesuatu yang baru. Cuman tentu saja tergantung dengan kapasitas teman-teman ya. Di yang kemarin dari Unip siapa aja Jonas yang bidang IT, IS-nya? Ada yang ngarah-ngarah ke big data dan intelligence system nggak? Kalau di tim kita, alhamdulillah, Prof, ada namanya Pak Hari Witroyono. Alhamdulillah untuk beberapa aplikasi sudah itu kerjasama beliau, memang expert beliau di bidang itu ada. Tapi kebetulan di Zoom ini tidak dimasukkan. Nggak apa-apa. Artinya di timnya Eka juga ada kan yang punya ya, kompetensi. insya Allah ada, Prof. Okay. Nanti masukan dari Prof juga terkait dengan teman-teman yang di Unip. Kalau nggak salah itu Dang Johan ada itu anak kaur yang tapi apakah dia itu TI atau teknik elektro, nanti saya telusuri. Memang rencananya Prof, seperti itu. Sebagai informasi Prof, sebelum Prof lanjutkan, kemarin itu pernah saya diskusi dengan Kominfo-nya, pernah anak Unip itu, dosen Unip membuat matching fund juga, proposal matching fund tahun lalu kata beliau, tapi spesifik yang dibahas itu enggak dan enggak lolos. Dan beliau juga bilang nanti kalau misalnya sekiranya dibutuhkan matching dengan proposal ini, beliau juga menyarankan diajak juga. Siap Pak, kata saya kan dengan Pak Jarnawi, Kepala Dinas Kominfo, bahwa nanti semua yang terlibat ini mudah-mudahan orang putra asli Kaur dan kemampuan beliau kita butuhkan dalam menyukseskan kegiatan matching fund ini. Seperti itu, Prof. Jadi pernah masuk proposal bidang IT, tapi ditolak, tapi nggak tahu itu apakah orang Kaur. Tapi yang jelas katanya itu dosen Unip, Prof. Baik. Oke, ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Sebetulnya Ayo Emi. dua fungsi, yaitu data collection dan juga semacam dashboard gitu ya. Bentar. Prof, saya mau nanya Prof terkait dengan ini tadi. Ya. Prof menyampaikan tadi kalau bisa seberapa kuat atau seberapa besar pengaruh Kominfo ini punya power dalam hal ketika nantinya sustainable program ini. Misalnya Prof tadi mencontohkan apakah ini nantinya dipakai atau tidak. Nah, ini yang saya tanyakan itu Prof, apakah ini perlu semacam SK Bupati atau sesuai tinggal menjabarkan tupoksinya itu Prof. Yang dikatakan kita butuh, apakah dia punya cukup power untuk program ini ke depan Prof. Menurut Prof itu maksudnya seperti apa? Nggak perlu, karena hal-hal yang sifatnya umum semua orang juga tahu bahwa mungkin sebagai referensi bilang aja Perpres atau PP atau apa gitu kan yang melandasi tupoksi dari dinas-dinas Kominfo. Kalau ini Prof, peraturan Bupati ini Prof sekiranya bisa jadikan ini. Ya, elaborasi lebih detailnya bisa juga gitu ya. Ini cuman jangan terlalu ini berpanjang lebar juga bercerita itu. Peraturan Bupati itu coba dibandingkan. Saya soalnya mau ngarah ke yang nomor 3 nanti gitu ya. Atau sekarang aja saya bilang bahwa dalam MF jangan sampai juga ada kesan Anda ini hanya menyelesaikan persoalan yang ada di KAUR. Jadi harus ada
peluang untuk replikasi, bahwa apabila ini jadi nanti, itu dapat diterapkan juga di Kabupaten Benteng, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tentena di Ambon sana, misalnya gitu kan. Jadi kenapa? Karena kita tadi mengacu bahwa ada peraturan pemerintah yang sifatnya generik, bahwa dinas-dinas Kominfo itu punya tupoksi yang umum sebetulnya gitu ya. Oke, ini kita masih di 2 aja dulu. Nah, di 2 ini jelas ya bahwa Anda pertama memilih prioritas area. Ya, tadi misalnya saya mau ke health dan masalah poverty yang selaras dengan SDG 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Anda pilih gitu ya. Kemudian kalau itu juga masih terlalu besar 1, 2, 3, ambil subnya gitu. Data-data utama primary key information apa yang menurut diskusi Anda dengan Kominfo gitu. Dan ini nanti bisa direkonfirmasi melalui FGD untuk rekonfirmasi, tapi jangan kesannya itu kita belum tahu. Kita mau konfirmasi bahwa pilihan kita ini benar. Jadi kalaupun melenceng itu tinggal adjustment, minor adjustment gitu ya. Oke. Siap. Nah, jadi ceritanya di sini di paragraf pertama itu mengerucutkan ini sebetulnya area data, scope atau cakupan data yang mau dikolek dengan argumentasi alasan bahwa itu sangat-sangat penting. Nah, yang kedua baru Anda deskripsikan tentang solusi yang Anda mau tawarkan gitu ya. Yang sifatnya itu tadi saya katakan eye-catching lah gitu ya. Bisa, Prof. Mengintegrasikan semua teknologi-teknologi masa kini yang ada gitu. Sebagian paling tidak gitu, walaupun tidak semua gitu ya. Dan memanfaatkan sesuatu yang visible dan ada di lapangan. Tadi misalnya semua bidan itu pasti punya HP gitu ya. Jadi pasti dengan mudah kalau application itu mobile, tidak web based gitu ya. Walaupun nanti ada sistem integratornya ke back end-nya yang besar, ini juga nggak apa-apa kan, interoperability antara mobile dengan yang desktop itu kan sekarang udah gampang kan. Ini Prof, sebenarnya waktu kita udah berapa kali Zoom Prof sebelum yang ini kita sepakat untuk ikut di matching fund itu. Nah, ketika pembahasan di Zoom itu kita sempat yang ini apa yang di Prof sampaikan waktu kita pertemuan di UMB itu saya sampaikan dengan beliau. Beliau kurang berkenan dalam tanda kutip ya Prof. Kalau boleh prioritas kami tidak di situ. Nah, beliau juga cerita ternyata beliau itu dari Sumedang, Prof. Jadi Sumedang itu termasuk ekstrim miskin, kata beliau, sehingganya pada saat itu bupati yang di sana melalui peranata komputernya membuat semacam integrasi data itu. Kemudian saya tanya apa efek dari itu dari Sumedang. Sumedang karena beliau datang ke sana, jadi beliau langsung tanya dan sampaikan ke saya, Prof. Katanya beliau yang mereka sampai paham itu posisi mereka itu di mana katanya terkait dengan kemiskinan. Karena katanya tidak ada seperti yang Prof katakan collection datanya itu karena masih sifatnya sektoral. Masing-masing instansi itu mengeluarkan data. Tadi yang dia tidak berkenan yang mananya? Yang bidannya, Prof. Jadi beliau lebih menonjolkan. Oh ya enggak, tadi saya itu kan cuma thinking aloud apa. Jadi masalahnya Anda harus pilih memang. Kalau masalah kan nomor 1 tadi kan kemiskinan kan, poverty kan. Ya, health itu kan nomor 3 tadi ini. Ya, siap. Jadi enggak masalah. Saya tidak mungkin kita, terutama saya yang jauh banget dari KAUR itu tahu apa masalahnya. Jadi justru itu kalau dia udah menganggap ini sebagai priority, Anda harus tonjolkan itu.
Ya, Siap, jadi poverty tadi masuk di nomor 1 dan nomor 2 di SDG-nya gitu ya. siap, Prof. Masalah kemiskinan. Nah, data-data apa yang menyangkut kemiskinan itu dan siapa yang paling kompeten untuk mensuplai data? Kan kepala desa, kepala dusun misalnya gitu. Siap. Nah, kepala desanya juga udah punya HP toh. Iya, benar, Prof. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi ya. Jadi kemudian sebetulnya ini nanti kan menurut Anda seijuan ini main usernya siapa? Kominfo, Prof. No. Jadi Kominfo itu yang mengembangkan sistemnya. Oh iya. Main usernya bukan mereka mestinya gitu ya. Jadi yang menjadi user dari sistem mestinya adalah justru dinas-dinas yang terkait dengan di mana data itu akan digunakan dan dihimpun. Input. Yang menggunakan data kemiskinan bukan Kominfo toh? Benar, Prof. Nah, Kominfo itu kan menyediakan sarana infrastruktur supaya data itu gampang untuk dapat dan dihimpun. Ya. Oke. Nah, perlu juga diketahui bahwa user kedua, jadi user pertama adalah policy makers yang terkait dengan masalah poverty atau masalah kemiskinan. User keduanya adalah public as a whole untuk transparansi. Ya. Jadi masyarakat dia punya hak untuk mengetahui. Misalnya di desa saya pelajaran itu mestinya ada 10 orang miskin tuh, kok di sana tercatatnya cuma 3 misalnya. Atau kalau bisa drill down to name, orang juga bisa ngecek. Jangan-jangan tetangganya atau saudaranya kades semua tuh yang tercatat misalnya gitu ya, penerima manfaat. Sementara yang benar-benar miskin enggak gitu. Ininya enggak tercatat. Jadi public transparansi itu satu, di mana usernya adalah public at large. Yang kedua adalah otoritas yang akan memberikan pelayanan di bidang itu. Gitu ya. Itu adalah main usernya. Nah, dalam mengembangkan sistem, Anda harus memperhatikan user capacity dan interest kan, sehingga nanti Anda akan menonjolkan fitur-fitur functionality-nya gitu, baik itu yang sifatnya technical functionality maupun yang sifatnya non technical gitu ya. Misalnya kalau penggunanya itu adalah masyarakat awam, maka nggak boleh user interface-nya itu ribet gitu ya. Jadi ease of use-nya harus diperhitungkan. Nah, yang begitu harus ditonjolkan di bagian 2 ini. Gimana, Mas Johan? Silakan ya Mas Johan. Ayu Emi ini punya judul yang menarik juga, Prof. Silakan yuk. Ya. Oke. Nah, jadi yang untuk Eka saya pikir udah ketangkap ya. Jadi satu lagi di bagian 3. Saya ingin komentari, jangan sampai ada kesan bahwa ini hanya menyelesaikan problem di kaur. Manfaat di kaurnya harus ditonjolkan, tapi beyond itu harus juga terlihat bahwa ini manfaatnya lebih besar dari hanya membuat sistem untuk kaur. Jadi mungkin dinarasikan, disebutkan juga ya bahwa ya harus disebutkan potensi untuk replikasi. Semua daerah itu pasti mengalami hal ini, mungkin seperti itu ya, Prof. Jangan diklaim begitu, Anda harus cari data. Ada berapa banyak kabupaten kota di Indonesia ini, dan menurut Kemsos misalnya, ada berapa banyak yang e-gov-nya Kemsos lagi Kominfo, ada berapa banyak yang e-gov-nya itu maturity levelnya udah di atas 2 misalnya gitu kan. Oke, siap. Oh, berarti di nomor 3 ini nantinya setidaknya saya harus dapat dulu data e-gov-nya setiap daerah ya, Prof. Kalau misal skupnya sekitar provinsi, nggak bisa, harus secara nasional. Ya, boleh juga mulai dari kaur, mungkin nanti diekstrapolasi aja bahwa
Bengkulu dieksplorasi saja bahwa sebetulnya banyak provinsi lain yang juga setara dengan Bengkulu gitu ya. Siap. Oke, jadi manfaat utamanya jelas memang mitra. Anda tahu luaran utama yang harus diperoleh? Lihat di panduan, Ya, siap. luarannya itu kan harus ada solusi yang acceptable dan dapat didemonstrasikan keberfungsiannya, effective function atau proof of concept-nya. Ya. Oke. Siap, Prof. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Kepada teman-teman, Bapak, Ibu sekalian, mumpung ada Prof, ya sudah banyak sedikit saya tergambarlah bisa dicerminkan untuk proposal-proposal Bapak Ibu. Dipersilakan karena waktu Prof yang terbatas. Silakan Ayu Emi, mungkin. Baik, terima kasih Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Prof Chan. Saya Salam Emi kenal. dari Kaur, Prof, dari Kelam Tengah. Di mana? Dari Desa Sukarami, Prof. Oh, Sukaramil, Samping. Ya, Samping, Prof. Ya, saya sudah coba membuat untuk proposal awalnya, Prof. Pak Eka mungkin bisa minta tolong ditampilkan, Pak. Saya sudah share ke WA-nya Pak Eka. Ini bidangnya apa? Saya dari Kesehatan Masyarakat, Prof. Oh, Kesmas. Oke. Iya. Saya Kemarin ikut nggak? Saya kemarin ngasih paparan di BKKBN. Saya ikut, Prof. Oh, ikut ya? Oke. Iya, alhamdulillah saya ikut. Kemudian yang di UMB, pertemuan di UMB juga ikut, tapi sorenya saya nggak ikut, Prof. Jadi saya baru mendapatkan informasi terkait matching fund ini pertama di UMB yang pertemuan waktu itu, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Begini, Prof, yang saya coba buat proposalnya ini terkait dengan pengembangan aplikasi pelaporan pencegahan deteksi dini kekerasan terhadap perempuan untuk optimalisasi pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Seluma. Rencananya mitranya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Seluma. Di bagian proposal, di proposal awal untuk perumusan masalah, di situ saya cantumkan terkait dengan persoalan kekerasan perempuan yang masih menjadi isu penting di Kabupaten Seluma. Salah satu persoalan ya mungkin terkait dengan minimnya dana di sini, Prof. Minimnya dana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu dana yang dialokasikan dari APBN hanya mampu mengcover untuk 6 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Seluma, Prof. Nah, sementara di data yang saya peroleh dari pihak mitra, bahwa tahun 2022 itu kasus yang terlapor ke pihak berwajib ada 20 kasus, Prof. Itu salah satu persoalannya. Jadi sebagian besar kasus itu tidak bisa dijangkau oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dan sistem pelaporan yang ada itu murni hanya kepada pihak berwajib. Jadi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Seluma ini memperoleh data itu dari kepolisian. Oke. Ya. Nah, terkait inovasi, sebenarnya Dinas Pemberdayaan mungkin ya, problemnya dulu nih ya. Jadi problem ini kan harus spesifik dan kelihatan kira-kira nanti apakah itu menjadi basis untuk penyusunan inovasinya gitu. Tadi saya mendengar ada beberapa kata kunci. Yang pertama dana, tadi katanya ya nggak ada dana untuk penanganan, hanya 6 alokasinya. Apakah Emi mau mengadres solusi untuk masalah dana? Tidak secara langsung, Prof. Bahkan nggak mungkin kan, kita kan nggak mungkin ngasih duit ke Pemkab kan, ininya, betul, kan? Prof. Betul, Prof. Ya, jadi MF juga tidak mungkin menyelesaikan itu gitu kan. Iya. Nah, jadi
ya walaupun itu salah satu persoalan, bukan itu yang ditonjolkan sebagai isu mestinya gitu ya. Iya, Prof. Oke. Kemudian persoalan yang kedua tadi itu kaitannya dengan saya nggak tahu ya, pelaporan itu tidak saya nggak tahu orang enggan melapor atau orang apa namanya ya, tidak tahu mau melapor kemana, atau tadi kan yang 20 tadi itu mostly ataupun semuanya itu didasari atas dari data kepolisian ya, saya dengar tadi ya. Iya, betul, Prof. Jadi kanal-kanal informasi untuk mengumpulkan informasi tentang kekerasan ini KDRT saja atau seluruhnya termasuk yang lain juga? Termasuk seluruhnya, Prof, tapi khusus terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Oke, kekerasan terhadap perempuan. Oke, nah kemudian saya lupa tadi persoalan ketiga atau isu yang key point yang ketiganya. Tapi anyway, dalam merumuskan problem statement itu harus mengarah pada problem yang akan kita selesaikan. Jadi jangan cerita tentang problem yang tidak akan kita selesaikan. Ya, ya paling nggak fokus lah gitu ya. Walaupun boleh aja menyentuh persoalan lain, tapi primary isunya itu adalah persoalan-persoalan yang melalui solusi yang kita tawarkan itu insya Allah dapat diselesaikan. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua, pendekatannya ini saya mendengar kata-kata sistem apa tadi? Sistem informasi aplikasi, atau pencegahan, pelaporan dan deteksi dini. Sistem aplikasi misalnya gitu kan. Iya, Sistem aplikasi itu orang akan punya konotasi adalah sistem aplikasi di atas IT system, jadi computer application software system gitu kan. Benar? Iya, Prof. Benar, Oke. Prof. Tadi kan ini dari Kesmas. Iya, Prof. Nah, kaitannya apa tuh ininya? Jadi pertama nanti kan akan dicek kesesuaian dengan bidang kepakaran ya. Bidang kepakarannya apa dan solusinya apa. Di mana kira-kira letak bidang kepakarannya Kesmas itu akan masuk? Baik, Prof. Kalau di Kesmas itu kan fokusnya ke preventif, Prof. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Mungkin saya tambahkan sedikit, Prof. Jadi salah satu yang jadi permasalahan juga di Mitra itu sudah pernah membuat sebuah inovasi yang mereka sebut sebagai pengkolasik. Ini sistem pelaporan kekerasan terhadap perempuan melalui WA. Dari tahun 2020. Nah, tapi kenyataannya dari tahun 2020 sampai terakhir kemarin akhir 2022 itu tidak satu pun laporan yang masuk melalui program WA via WA yang mereka sediakan sebagai kanal untuk pelaporan kekerasan terhadap perempuan, Prof. Nah, bisa yang di Kesmas, ya, Prof. Bisa nggak kalau sistem aplikasinya itu kita sembunyikan, tapi ada sesuatu yang directly attached dengan kompetensi orang-orang Kesmas gitu ya ininya. Iya, Pak. Ya. Pencegahan mungkin, Prof. Saya pencegahan dan deteksi dini, Prof. Pencegahan kekerasan dan deteksi dini. Deteksi dini kekerasan terhadap perempuan. Dia 3 aplikasi ini rencananya nanti akan memuat 3 fitur utama, pelaporan, pencegahan dan deteksi dini, Prof. Mungkin Kesmasnya itu lebih kentalnya itu di deteksi dini dan pencegahan, Prof. Oke, itu sebagai judul. Di mana nanti dalam ceritanya untuk mendukung itu maka akan dikembangkan sistem aplikasi. Jadi dia support sifatnya gitu loh. Jadi bukan main ya, bukan yang utama. Oke. Nah, prevalensi dari kasus tadi saya dengar itu ada 20 ya tahun 2020. 2022 benar, Prof. Yang dari laporan pihak kepolisian. Ya walaupun satu pun sebetulnya sih banyak gitu, artinya nggak boleh ada. Tapi maksud saya orang
akan membayangkan nanti yang membutuhkan sistem aplikasi itu kalau jumlahnya banyak, ratusan. Kalau cuma 20 ya apa iya gitu kan membutuhkan sistem aplikasi. Nah, coba lihat tren dari prevalensinya dan Emi tahu tentang apa istilah tips of iceberg kan, puncak gunung es. Iya, betul, Prof. Nah, jadi tolong diekstrapolasi pakai teori puncak gunung es. Yang melapor 20 itu artinya berapa sebetulnya yang sebenarnya terjadi gitu kan. Jadi arah Di bagian latar belakang itu sudah saya buat juga, Prof. Kekerasan terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga ini masih cenderung dianggap persoalan pribadi dan tabu untuk dibawa ke ranah publik. Hingga data yang ada ini masih menyerupai puncak gunung es. Gitu. Jadi memang tidak bisa menggambarkan secara real kejadian kekerasan dari 20 kasus ini karena kan kecenderungannya orang ketika mengalami kekerasan terutama yang menyangkut yang terjadi dalam lingkungan keluarga rumah tangga itu akan cenderung untuk menutupi. Yeah. Oke. Gitu. Ini ada beberapa chat tapi saya lupa nggak bawa kacamata tadi ya jadi saya nggak bisa baca yang di chat. Jadi kalau ada yang mau komunikasi dengan saya mungkin langsung nimbrung aja, langsung nyintung aja tadi. Oke, lanjut, Emi. Tadi latar belakangnya itu, kemudian solusinya mau bikin, mau membuat sistem deteksi dan pencegahan. Gitu ya. Sistem deteksi dan pencegahan dini untuk kekerasan perempuan. Gitu ya. By the way, ada alasan khusus kenapa hanya milih perempuan? Karena sebagian besar memang mayoritas korban ini perempuan, Prof, kalau kekerasan. Oh gitu ya, oke. Ya, saya kan awam di bidang ini, cuman devil advocate saja. Artinya kalau saya menjadi reviewer, saya akan menanyakan apa alasannya gitu ya untuk memilih itu. Ya, karena memang sebagian besar korban di tempat lain itu justru child abuse yang menjadi fokus misalnya kan. Jadi child abuse itu kekerasan pada anak-anak misalnya gitu ya. Ya. Kemudian apa yang menjadi kekhasan yang pada solusinya yang membedakan antara gender perempuan sama laki-laki sehingga ini harus ditekankan perempuannya gitu kan Emi kan mau bikinnya sistem ya pendeteksian dan pencegahan tapi dikasih embel-embel untuk kekerasan pada perempuan orang akan bertanya apakah sistem pendeteksian dan pencegahannya akan berbeda atau tidak applicable untuk laki-laki? Sebenarnya bisa juga, Prof. Untuk laki-laki. Ya, kalau bisa juga. Cuman karena sasarannya mitranya ini kan Dinas Pemberdayaan Perempuan, memang fokusnya mengenangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Oke, nah itu nanti bisa dikembangkan pada bagian 3 ya, bahwa sebetulnya lebih luas nih manfaatnya sistem ini, tapi dikarenakan partnernya kita ingin fokus terlebih dahulu dalam konteks untuk perempuan, maka kecuali nanti dalam kajian-kajiannya memang ada approach sistem preventionnya berbeda atau ada kekhasan, itu bisa juga nanti di argumentasinya ke situ. Ada juga sih Prof, kalau kekhasannya terhadap perempuan ini kan juga terkait dengan bias gender itu kan Prof. Kalau ke laki-laki memang terkait budaya, mungkin laki-laki lebih memiliki power. Nanti kalau untuk intervensinya akan berbeda untuk pencegahan kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan. Oke, anyway. Nah, bisa nggak dideskripsikan tadi solusinya itu kayak apa sih? Tadi kan waktu di awal judulnya tuh sistem aplikasi, tapi sekarang dengan adanya sistem deteksi ini kira-kira kayak apa di bagian 2-nya? Jadi kan harus dideskripsikan ini waktu pitching, ini kan proposal awalnya. Waktu pitching itu yang ingin kita lihat ini idenya ini menarik atau tidak. Jadi harus benar-benar bisa ditonjolkan. Jadi pertama idenya apa, signifikansinya apa di latar belakang gitu ya ininya. Nah, kemudian nanti dari sisi asas manfaat di bagian 3. Jadi kami nanyanya hanya 3 itu aja nanti. Oke, sekarang kita coba dengarkan kalau Emi harus menjelaskan ini dalam
deskripsi yang singkat, seberapa eye catching, seberapa menarikkah gitu ini. Silakan. Baik Prof, terima kasih. Kalau dengan adanya sistem pelayanan melalui aplikasi deteksi dini dan pencegahan ini, diharapkan nanti atau diyakini pelayanan pencegahan kekerasan ini akan lebih efisien. Jangan mulai dari situ. Jadi mulainya adalah solusinya itu apa dan bagaimana itu dibikin. Dan tadi itu kan udah cerita manfaatnya apa. Jadi kalau ada ini maka begini. Tapi sekarang apakah solusinya dan bagaimana itu mau dibikin atau dikembangkan. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait dengan pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pihak pengusul itu menawarkan pengembangan aplikasi yang diberi nama ALAPNIAN, akronim dari aplikasi pelaporan, pencegahan, dan deteksi dini kekerasan terhadap perempuan. Nah, melalui aplikasi ini nanti diharapkan semua masyarakat, terutama perempuan, itu bisa mengakses layanan yang melalui fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi ini, Prof. Dengan keberadaan aplikasi ini nanti, mungkin yang tadinya daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan itu akan lebih mudah, atau aksesnya akan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan, karena di dalam aplikasinya nanti rencananya itu akan memuat 3 fitur utama yang tadi sudah disebutkan, terutama untuk pencegahan itu akan menampilkan menu-menu edukasi terkait dengan konsep-konsep kekerasan terhadap perempuan, cara pencegahan terhadap kekerasan perempuan. Kemudian ada juga menu deteksi dini. Pada bagian deteksi dini, user itu bisa mengakses, ada bentuk screening yang mereka bisa lakukan sendiri, berisi kuesioner nanti tentang apakah mereka sudah mengalami kekerasan atau tidak. Nah, pada bagian akhir dari deteksi dini itu, nanti usernya akan mendapatkan rekomendasi dari sistem yang ada, apakah yang harus mereka lakukan terhadap persoalan yang sedang mereka lakukan. Oh, ternyata saya sudah menjadi korban kekerasan seksual misalnya. Kemudian rekomendasinya apa nanti? Itu bisa mereka lihat di sana. Kemudian mereka bisa memutuskan untuk melaporkan atau mengakses pelayanan lanjutan seperti pelaporan dan pendampingan, kemudian rujukan dan seterusnya, Prof. Nah, dengan adanya aplikasi ini, mungkin tadi persoalan yang di awal sudah disampaikan, keterbatasan dana, kemudian yang menjadi persoalan utama kenapa Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak bisa menjangkau daerah-daerah tertentu, jadi mereka secara langsung bisa mengakses layanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, dengan demikian secara diharapkan masyarakat bisa meningkat pengetahuannya, kemudian aksesnya untuk melaporkan, mereka tahu harus melaporkan kemana ketika mengalami kekerasan, kemudian bisa mendeteksi sendiri apakah mereka mengalami kekerasan atau bagaimana. Begitu, Prof. Oke, jadi gimana teman-teman? Tolong bantu saya. What do you think? Dari deskripsi tadi, apa yang perlu kita perkuat? Silakan Bapak Ibu yang bergabung untuk memberikan pendapat. Jadi pertama tadi kan mungkin masih terlalu tidak right to the point ya, Emi ya. Jadi langsung hal-hal yang signifikan, substantif. Ini poin-poinnya itu yang akan ditonjolkan gitu ya. Kemudian
saya sudah katakan tadi, jangan mulai dari sistem aplikasi, ya. Karena akan dikejar nanti kompetensi di bidang ITIS-nya mana gitu kan. Tadi kan sudah kita ganti dengan sistem deteksi dan pencegahan tanpa kata aplikasi. Oh, tanpa aplikasi, baik Prof. Ya, karena sistem deteksi dan pencegahan itu tidak hanya sesempit sistem aplikasi. Jadi waktu dikatakan sistem aplikasi udah langsung nyerucut ke software application system gitu ya. Padahal ini kan beyond software. Oke. Baik, Nah, Prof. yang kedua, solusinya itu kan tidak one single bullet ya, tidak satu peluru kan. Ini. Mestinya. Jadi sistem pencegahan itu harus couple atau dilengkapi dengan solusi lain. Misalnya, apakah Anda akan orang Kesmas itu kan jagonya itu di penyuluhan kan, ininya Iya, awareness, ya, atau public campaign misalnya gitu kan. Itu harus ada, itu sebagai solusi juga gitu ya. Jadi ada sistem gimana supaya sistem itu berfungsi, ada public campaign dan penyuluhan masyarakatnya gitu ya. Kemudian dalam kesehatan itu kan selalu aja ada dua, pendekatan preventif dan kuratif. Nah, mana yang bagian preventifnya, baik itu detection dan prevention, mana apakah aspek kuratifnya nggak bisa masuk di sini misalnya. So gitu my reaction sebagai orang awam ya. Jadi saya kan nggak ngerti apa tentang masalah kekerasan perempuan ini. Kayaknya Mas Johan tuh yang paham benar dengan kekerasan perempuan. Silakan. Johan, silakan. Bapak Ibu, ada Pak Junas, ada Pak Anton, ada Bu Happy. Hah? Ada Pak Bu Evi? Rahmat, silakan. Ya, Prof. Prof Evi maksudnya? Bu Happy Purnama, Prof. Di Oh, Zoom. Bu Happy Purnama. Kirain Prof Evi dari EPB. Oh, bukan Prof. Ini di kolom chat tadi Prof menanyakan apa yang di chat-chat ini ada dan Johan tadi itu nyampaikan Prof. Assalamualaikum, izin Prof, saran untuk saya katanya kan, Dang Eka, yang pas untuk aplikasi ini adalah Dinas Pelayanan Terpadu Kaur atau PPID Kabupaten Kaur. Kaur kayaknya belum ada PPID. Dia ngasihkan saran Prof, bukan di Dinas Kominfo, tapi coba di PPID. Nah, menurut Prof gimana itu, Prof? Untuk yang proposal. Kalau PPID itu kan lebih pada public accountability atau public transparency. Jadi dia menyiarkan informasi ke publik, ya. Sedangkan Kominfo itu menyiapkan sarana prasarana supaya informasi itu ada. Jadi saya pikir udah benar sih di Kominfo, karena Eka kan fokusnya adalah gimana supaya data dan informasi ini terkoleksi, terolah dan dipersiapkan dengan baik, ya. Itu kan? Oke, ya benar, Prof. Itu Prof. Itu Mas Johan. Ya, Mas Johan. Kalau Dang Henry, ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belum bisa ikut secara penuh karena masih ada urusan lain. Mudah-mudahan lain waktu bisa ikut lagi. Terima kasih. Ini dari Dang Henry Unip. Silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada kendala? Atau kami berdua saja yang punya kendala, Mencikman? Emi mau merespon tadi yang silakan, saya. Ayo Emi. Silakan. Yuk. Masih di mute. Yuk. Oke, silakan. Yuk. Terima kasih Pak Eka, terima kasih Prof atas masukannya. Sepertinya masih banyak yang harus dibenahi. Pokoknya semangat terus, itu yang penting. Iya, terima kasih masukannya Prof, sangat berharga ini untuk saya. Satu lagi Prof mungkin yang perlu saya tanyakan, untuk anggota gitu Prof, saya kan di sini rencananya akan menggandeng teman-teman dari IT, kemudian ada satu anggota dari universitas lain,
juga yang dari TI juga. Ya. Oke, jadi untuk komposisi tim memang Yang harus menggambarkan agar inovasi atau solusi yang mau diajukan itu visible, artinya layak untuk jalan. Karena tadi akan ada support dari sistem aplikasi, maka memang perlu ada yang punya background kompetensi bidang itu, minimum 1 lah gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kalau di UI sih ada divisi khusus tuh yang masalah kajian wanita gitu, saya nggak tahu ini ya. Atau paling tidak ada, kalau Emi sendiri apa ininya di kompetensi utamanya, di apa expertise areas utamanya? Saya di kesehatan reproduksi, Prof. Kebetulan kajiannya juga tentang perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Oh, oke. Jadi udah nyambung ya ke bagian itu. Dan itu harus ditonjolkan nanti bahwa track record atau rekam jejak yang terkait dengan penanganan isu-isu yang ditunjukkan ini sudah ada sebelumnya, kita tidak mulai dari nol gitu ya. Oke. Kebetulan saya juga sempat dilibatkan dalam program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Seluma itu tahun lalu, sempat ikut juga di rapat lintas sektor sama sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Prof. Oke, itu juga menjadi amunisi nanti bahwa kerjasama dengan mitra itu bukan baru dimulai waktu mau bikin proposal gitu ya. Jadi itu harus diinformasikan bahwa sudah ada kerjasama dengan pihak mitra itu jauh hari. Itu meyakinkan kita sebagai reviewer bahwa pengusul itu juga sangat familiar dengan isu-isu problem yang ada di mitra. Oke? Mungkin satu lagi, Prof, sedikit yang nanti untuk mitra ini, apakah harus ke kepala dinasnya atau boleh ke bidang pemberdayaan perempuan saja, Prof? As necessary aja, artinya bahwa otoritas itu kan bisa didelegasikan oleh kepala dinas kepada pihak yang punya otoritas di bidang itu gitu. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Ya, cuman yang menjadi mitra kerjasama instansinya kita minta di eselon 2-nya. Ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Untuk tim IT kita banyak UNI kalau dari kampus kita. Tapi kalau Ayu misalnya butuh nanti public policy-nya seperti administrasi publik, AUMI itu kira-kira butuh nggak, Prof? Untuk judul beliau itu, Prof? Sebetulnya sih sebetulnya agak beda dengan Anda punya ya. Kalau ininya, kalau di ini kan sudah sangat mengerucut pada specific areas di bidang pemberdayaan perempuan. Jadi tidak kalau Anda tadi data dan informasi itu akan dimanfaatkan oleh dinas-dinas yang lain, sehingga ada memang orang yang tahu tentang. Oh ya, Eka, mumpung saya belum lupa juga, di tim Anda yang punya track record e-gov siapa? Pak Hari, Prof. Oke, mungkin itu bisa juga kalau bisa ditonjolkan. Masalahnya kan isu-isunya adalah e-gov ini. Baik, Prof. Oke, next. Silakan. Jam 10 ya. Bapak Ibu semua yang lain mungkin menyimak ini, Prof. Teman-teman ini karena mungkin ada kesibukan yang lain, tapi keinginan untuk ikut itu ada. Sedangkan untuk proses dia join, Bapak Ibu ini mungkin tidak. Tapi insya Allah ini sudah ter-record. Ya, kalau diizinkan sama Prof, saya posting. Kalau tidak, saya off. Ini sudah di-record soalnya, Prof. Ya oke, silakan. Saya sampai 10:15 paling ya. Ini 10:08. Nah, tapi gini nanti silakan saja kayak Eka, jadi yang punya ini konsultasi langsung lewat ini atau di grup kita. Kalau di grup itu bisa mendapat tanggapan bukan hanya dari saya, ada Prof. Evi kan di grup kita, ini yang bisa nimbrung juga. Mungkin yang lain kan banyak
narasumber lain yang bisa ikut mengomentari kalau dilempar ke grup. Ya. Oke, Nah, Prof. kemudian Ya, terus nanti kalau sudah perbaikan. siap untuk submit, mungkin ya bisa sekali lagi kita round. Nah, cuman saya nggak mungkin bisa mengomentari satu-satu pakai model chat, artinya nulis di WA. Jadi saya bisa mengomentari kayak gini. Jadi saya Ya, siap, bisa siap. ngomong, ini. Oke, Prof. Satu sesi lagi mungkin nanti strategi untuk pitching ya ininya. Ya, siap. Oke. Dang Johan ini beliau tadi sudah confirm di pagi hari bahwa beliau ada proposal. Cuma memang jam 10 ini beliau memang pelepasan, ada kegiatan PKL atau apa tadi ya. Ini memang beliau kami sudah, insya Allah berarti ada 3 ini yang sudah confirm untuk mengusulkan saya, UMI dengan Dang Johan. Tapi prosesnya Dang Johan yang belum bisa untuk bersama kita dalam presentasi pagi ini, Bro. Tapi mudah-mudahan yang lain bisa, teman-teman yang lain mungkin memotivasi, termasuk kalau saya kan masih junior, sangat junior sekali. Jadi yang itu silakan. Judas mau dilanjutin ke MF nggak yang Kosa Bangsa kemarin? Nah, itu belum tahu itu Mang ini. Nunggu Pak Khairul. Kemarin sudah ada ini komunikasi kan. Tapi kalau mau dilanjutkan butuh teknologi yang ini agak tinggi kan. Jadi aku harus fokus kalau ini teknologi agak tinggi nih. Sementara ini waktu aku agak sibuk kan. Mungkin nanti harus konsultasi lagi Pak Khairul. Teknologinya memang sudah ada yang didesain kan. Tapi tinggal membuat proposalnya ini nih, sama pemasangan di dusunnya nanti yang akan kewalahan. Ya, ya. Oke. Artinya sayang aja Kosa Bangsa kemarin kan sebagai starting point udah bagus lah mulai dari situ, dan ini memberi rekam jejak yang baik juga untuk dieskalasi ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi masih ada kesempatan itu mau dilanjutkan ke ke MF ini kan dari cerita Pak Khairul kemarin. Jadi kalau kata Pak Khairul dilanjutkan, mungkin nanti bersama-sama lagi dibahas untuk teknologi dan proposal lanjutan. Baik. Oke, teman-teman yang lain masih ada isu lain? Sudah, Prof, kayaknya, Prof. Oke, baik. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih atensinya. Moga-mogahan banyak ya yang bisa masukkan proposal. 31 Januari adalah deadline untuk proposal awal. Ya. Proposal awalnya itu sangat sederhana, isinya tadi yang seperti yang Eka udah bikin, gitu ya. Tapi memang ada kelengkapan kayak halaman identitas dan sebagainya. Ini ada profil singkat dari tim pengusul. Totalnya nggak nyampe, yang inti utamanya kan cuma 4-5 halaman gitu ya, kayak. Ya, jadi memang, ya, Prof. 4 halaman di luar data yang di awal. Ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah, terima kasih saya. Terima kasih, Mas Eka. Sama-sama, yuk. Eka, Mas Yunas. terima kasih Eka. Lah terakhir, Pak, ingin nakkan. Sehat, Pak. Sehat lah. Aku Kami payah Pak ini. termotivasi di Kosa Bangsa itu lah kami itu sebenarnya. Maju. Benar tidak maju dulu kan. Mumpung ada orang tua kita seperti Prof Chan kan. Itulah. Salam